Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan, saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Awasi ketat subsidi BBM. Antrean kendaraan kembali terlihat di hampir setiap stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBE di Lampung dalam beberapa hari terakhir. Antrean yang mengular hingga ke jalan raya ini menanti giliran mengisi BBM jenis solar meskipun pasokannya belum tiba di SPBU. Pemandangan serupa kerap terlihat beberapa waktu lalu sebelum pemerintah mengetuk palu menaikkan harga BBM bersubsidi, baik untuk solar maupun Pertalite. Kenyataannya, meski per 3 September 2022, harga BBM bersubsidi sudah ganti harga, antrean pengisian bahan bakar minyak masih terjadi. Apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Yang jelas, konsumsi BBM dengan pasokan tersedia belum seimbang. Atau justru ada kong kali kong dengan pendistribusian BBM bersubsidi ini yang dimainkan oleh segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Dugaan adanya penyimpangan BBM subsidi bukan isapan jempol. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Lampung pada Senin 5 Desember 2022 mengamankan 11.750 kiloliter BBM jenis solar bersubsidi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jumlah 11.750 kiloliter BBM subsidi jenis solar yang disita petugas ini bisa mencukupi konsumsi BBM masyarakat Lampung selama 5 hari yang mencapai 2.138 kiloliter berdasarkan data dari Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Kelangkaan BBM ini harus segera diatasi oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah, sebab dari banyak antrean kendaraan solar, umumnya mereka adalah kendaraan angkutan seperti bus dan juga truk pengangkut. Hal ini menyumbang biaya ekonomi tinggi yang menimbulkan efek domino hingga dirasakan masyarakat secara umum. Pengawasan pemakaian BBM bersubsidi juga harus melekat mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari depo Pertamina hingga ke SPBU harus ada pengawasan. Jelas, BBM subsidi hanya bagi mereka yang berhak. Pengguna kendaraan industri dan kendaraan kelas mewah jangan sampai ikut menikmati subsidi ini. Persoalan subsidi BBM memang pelik. Gelontoran anggaran subsidi ini cukup membuat APBN kedodoran hingga akhirnya pemerintah memangkas pos subsidi BBM dengan penaikan harga. Sebab diindus bahwa 70% kelompok masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya dan banyak disalahgunakan. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran subsidi dan kompensasi 2022 membengkak 3 kali lipat dari 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah. Jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan meroket terus. Sejatinya menaikkan harga BBM bukanlah solusi terbaik mengingat ada banyak pihak yang membutuhkan BBM jenis solar dan Pertalite seperti masyarakat yang mampu secara ekonomi, perusahaan tambang, hingga perusahaan besar lainnya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 3 F terkait energi, dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan energi adalah agar peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang berada di daerah terpencil tercapai sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam hal energi dapat tercapai secara adil dan merata. Jika penaikan BBM tidak diimbangi dengan pengawasan ketat, penyalahgunaan subsidi pun berpeluang kembali dilakukan, termasuk kompensasi penaikan BBM lewat BLT juga perlu diawasi. Jangan sampai orang yang sedianya mendapat porsi subsidi ini malah gigit jari. Jaminan ketersediaan pasokan BBM harus dijaga.
Terlebih menjelang liburan akhir tahun, Natal dan Tahun Baru atau Nataru, di mana pergerakan transportasi cukup tinggi dan memicu konsumsi BBM tinggi pula. Jangan sampai kelangkaan BBM ini menyebabkan instabilitas dan kekacauan di masyarakat. Selain itu, kasus penyalahgunaan BBM subsidi ini harus dikawal dan dijerat hukum agar menjadi efek jerah bagi pelaku. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk kali ini kita mengangkat tentang BBM lagi ya. Karena di Lampung itu kita melihat ternyata banyak sekali antrian BBM hampir di setiap SPBU yang ada. Antrian itu sampai ke jalan-jalan. Ini SPBU itu sebenarnya masih kosong pasokannya, tapi kendaraan yang mengantri sudah mengular. Oh, baik. Nah, ini kan menjadi sorotan kita. Bagaimana sih sebenarnya kondisi BBM yang ada, terutama jenis yang bersubsidi ya, solar ya, untuk jasa angkutan dan transportasi yang secara umum. Nah, ini menjadi perhatian terlebih lagi. Baru tanggal 3 September kemarin sudah naik ya kan harga BBM. Tapi kenyataannya antrian masih ada. Bagaimana dengan stok BBM kita sebenarnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita semua pastinya ya. Betul, apalagi kita sudah mulai masuk ke Nataru, Natal dan Tahun Baru, kemudian juga ini momen akhir tahun pastinya ada libur panjang. Biasanya mobilitas juga semakin tinggi, jadi kita juga harapkan ketersediaan dari bahan bakar minyak ini juga mencukupi begitu. Tapi sebenarnya apabila dari pandangan Mbak Cici dan juga Lampung Pos sendiri, sebenarnya apa kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, Mbak? Ya, tentu saja ya. Kita melihat memang subsidi BBM itu termasuk salah satu yang merongrong APBN ya. Sangat besar subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk subsidi BBM hingga mengganggu mungkin cash flow yang ada. Kemudian akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM per 3 September. Harapannya dengan ada penaikan ini, konsumsi masyarakat juga bisa terkendali. Kenyataannya, namanya BBM adalah bahan pokok ya. Betul. Dan mau tidak mau tetap dibeli juga. Memang efek dari penaikan harga ini menyebar kemana-mana. Ini juga ya, karena BBM itu misalnya untuk transportasi. Betul. Nah, jasa transportasi naik, kemudian jasa angkutan, barang yang diangkut mau tidak mau akan kena efek juga. Betul. Wah, Ya. ini tentunya menjadi rantai yang cukup panjang pastinya karena adanya kenaikan harga BBM juga. Kita masih dalam pembahasan tersebut ya Mbak Ci. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.